Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Aprian Saputra dari mahasiswa arsitektur UII angkatan 2020 semester 2 di desain studio 2 kelas D. Di sini saya akan memaparkan dua tugas 4 dan tugas 5 yang berjudul Jana Guru dan Kakawitan. Sebelumnya kita akan mengulik dulu tentang Jana Guru. Saya akan memaparkan tentang Jana Guru dulu. Pertama, kita kenalan ya, apa itu Jana Guru. Jana Guru adalah sebuah ruang pertemuan yang berkonsep terbuka, terinspirasi dari filosofi, soko guru, serta mengambil nama dari bahasa Sanskerta, yang mana Janas berarti manusia dan guru berarti pendidik. Apabila digabung menjadi pendidik manusia. Mengapa? Karena soko guru sendiri memiliki filosofi untuk mengenal siapa diri kita sendiri dan belajar apa yang diberikan Tuhan pada diri kita sendiri. Jadi belajar, dan belajar terus. Itu. Kemudian apa itu soko guru? Soko guru adalah empat yang utama pada joglo yang berada pada Bang Joglo ya. Memiliki filosofi cukup dalam, sama seperti tadi tentang kehidupan manusia. Soko guru ini melambangkan kiblat papat limo pancer. Nah, kiblat papat ini adalah pelambangan dari empat arah mata angin. Bisa juga dilambangkan elemen alam, yaitu tanah, air, api, dan angin. Dari segi Islam itu memiliki simbol nafsu manusia. Yang pertama ada nafsu alwamah berkait dengan ingin makan, ingin minum, dan lain-lain. Kemudian nafsu sufiyah itu berkaitan dengan ingin dipuji, ingin kaya, dan lain-lain. Kemudian nafsu amarah berkait dengan emosi dan emosi. Kemudian yang terakhir adalah nafsu mutmainah berkaitan dengan nafsu ingin mengajak ke kebaikan. Sedang lima pancer ini memiliki makna yang sama pada intinya. Ada yang mengatakan memiliki makna sejati, guru sejati. Dalam Islamnya adalah Nur Muhammad, yang mana Nabi Muhammad diutus oleh Gusti Allah ke dunia untuk memberikan kabar baik untuk manusia semua. Ini adalah ilustrasinya. Jadi lima pancar ini adalah titik tengah atau perpotongan dari soko papat guru tadi. Setnya berada di Citakan, dusun Citakan. Nah, ini dusun Citakannya adalah dusun kecil yang ada di Pandoarjo Sleman. Hanya memiliki 2 RT, 73 keluarga, 73 kepala keluarga. Namun kampung ini memiliki kegiatan-kegiatan yang sangat mengguyupkan. Ya, salah satunya kegiatan tirakatan, kemudian kegiatan ini tempat berkumpulnya masyarakat ketika malam 17 Agustus untuk mengenang dan bersyukur dan berdoa untuk para pahlawan yang sudah gugur di memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, seperti itu. Pada kegiatan ini juga setelah berdoa dan lain-lain, masyarakat ini bersedekah gurau dan saling mengguyupkan mereka masing-masing, seperti itu. Saat ini cukup berjarak dari pemukiman, jadi dusun Citakan ini jika dari jalan raya ini dia harus melewati kebun dulu ya, tidak terlalu jauh, cuma ya cukup dalam, cukup jauh jika dari jalan raya. Gitu. Set ini nantinya berada di perkebunan itu, diantaranya pemukiman dengan jalan raya tadi. Jadi di set ini nanti akan banyak pohon-pohon rimbun. Toh juga dulunya set ini adalah tempat perkebunan tebu, tapi sudah 1 tahun tidak dikelola. Dan set ini juga dikelola oleh pemerintah Desa Pandoharjo ya, seperti itu. Kemudian untuk set analisisnya, Jana Guru ini memiliki set yang bersuhu sekitar 25 derajat Celcius dengan arah angin yang mengarah ke barat laut berkecepatan 1,5 sampai 2 meter per detik. Data ini diambil dari meteoblue.com. Melihat data tersebut menunjukkan bahwa set ini tergolong dingin, mengingat nantinya aktivitas akan optimal di pukul 7 malam hingga pukul pagi, seperti itu. Ini untuk situasinya, Jana Guru nanti dia berada di bawah tebing, kemudian di bagian depannya ada kolam ikan. Kolam ikan ini menjadi simbol lokalitas dari masyarakat Citakan juga ya. Kemudian tebing ini juga berfungsi sebagai peredam matahari di sore hari, karena nantinya Jana Guru ini depannya ini mengarah ke arah timur.
Jadi dia akan sangat menyengat di pagi hari, namun sudah diantisipasi sudah direspon dengan kisi-kisi, seperti itu. Pada proses bentuknya ini kolam 4 ini mengadaptasi dari Sokoguru, kemudian pada bagian tengah ini sebenarnya ada stand, cuma dipindah ke kiri, agak ke kiri dan menghadap ke bagian kanan bangunan. Mengapa? Karena awalnya jika stand si pembicara ini, karena ini adalah ruang pertemuan ya, mengapa dipindahkan? Jika di tengah, itu si pembicara akan akan ada yang di belakangi si pendengarnya. Nah, ini akan tidak maksimal ketika sedang menyampaikan materi, seperti itu. Nah, jika dia berada di sebelah kiri dan menghadap ke sisi kanan bangunan, maka akan lebih maksimal ketika menyampaikan materi. Tidak ada si pendengar yang di belakangi, seperti itu. Ini untuk transformasi bentuk dari kolomnya. Jadi Sokoguru ini kan dia lebar di bagian bawah, yaitu pada umpaknya. Sedangkan Janaguru ini lebar di bagian atas. Dia tetap ada umpak, cuma umpaknya ini berada di bagian bawah, tertanam oleh landasan seperti itu. Mengapa kolom ini lebih lebar di atas juga untuk memberi space lebih luas di bagian bawah, karena nantinya juga masyarakat akan lesehan seperti itu di bagian bawah. Ya, untuk landasannya hanya kotak saja, seperti itu. Pada landasan bagian depan ini terdapat rem. Rem ini untuk merespon masyarakat yang disabilitas gitu. Karena set ini naik, maksudnya Janaguru ini naik 50 senti dari muka tanah. Kenapa? Karena di belakangnya adalah tebing. Nah, ketika hujan maka akan terjadi potensi genangan air seperti itu. Karena ada genangan air ini maka dinaikkan 50 senti. Karena naik 50 senti maka ada tangga untuk naik ke ruangan. Nah, jika menggunakan tangga, masyarakat disabilitas akan sangat sulit untuk mencapai ke ruangan ini. Maka dari itu terdapat rem untuk menunjang atau merespon masyarakat disabilitas. Pada bagian atap, ini mengadaptasi dari gelombang air. Gelombang air ini diambil dari eh, simbol lokalitas Dusun Citakan, yaitu kolam ikan. Nah, jadi Janaguru ini ingin memadukan simbol lokalitas dari suku Jawa dan simbol lokalitas dari Dusun Citakan, seperti itu. Jadi sehingga tidak hanya semata-mata suku Jawa saja, terlalu luas jika hanya mengambil dari Sokoguru saja. Seperti itu. Untuk kisi-kisi pada bagian belakang hanya lurus-lurus saja, namun bagian atasnya ini mengikuti pola atap yang melengkung. Pada bagian depan ini terdapat kisi-kisi yang melengkung ke depan dan ke belakang gitu, sehingga membentuk seperti gelombang. Itu juga diadaptasi dari kolam ikan, simbol lokalitas dari Dusun Cetakan sendiri. Untuk materialnya, mayoritas menggunakan kayu bengkirai. Kayu bengkirai ini karena dia juga cocok untuk outdoor, untuk eksterior maksudnya. Kemudian pada bagian bawah, nanti pada bagian landasan itu menggunakan pasangan bata dan aci expose. Bagian atasnya atap, penutup atapnya menggunakan galvalu. Itu. Untuk denahnya, bangunan ini memiliki ukuran 10 kali 12 meter. Bagian depan terdapat rem berukuran 1,2 kali 5 meter kali 6 meter, 5 meter harusnya, maaf. Ini bangunan ini naik 50 cm dari muka tanah, pada bagian stand naik 20 cm dari 00. Seperti itu. Ini tapak depannya, ini potongan memanjangnya, ya, ini ada fasad 6 bagian depan, ini cover kolom, stiker stand, ini 50 cm ya dia naiknya dari muka tanah. Itu ini adalah rangka atapnya. Ya, ini fasad ornamen yang disampaikan kami tadi, yang melengkung ke depan dan ke belakang. Ini adalah sambungan kisi-kisi dari detail sambungan dari kisi-kisi maksudnya. Di pada bagian rangka atap, di market modelnya. Kemudian ini adalah montasenya menggunakan 3D rendering.
Kemudian kita akan lanjut ke kakawitan. Baik, ini adalah kakawitan. Kita langsung saja berkenalan dengan kakawitan. Kakawitan adalah sebuah angkringan yang mengusung tema motif batik Kawung. Kawung sendiri diadaptasi karena lokasi yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga Kawung menjadi simbol lokalitas dari angkringan ini. Kakawitan sendiri diambil dari kata kawung dan kawitan. Kawung adalah jenis motif batik yang memiliki makna dalam tentang kerakyatan, sedang kawitan adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Jawa yang mempunyai arti dari asal mula. Yang jika digabung maka akan menjadi asal mula dari kerakyatan seperti itu. Jadi kerakyatan sendiri kan berfungsi sebagai tempat berinteraksi. Berawal dari interaksi maksudnya. Nah, kawitan sendiri akan menjadi tempat asal mulanya sistem kerakyatan seperti itu. Karena angkringan kan jadi tempat interaksi banyak masyarakat gitu ya. Kemudian untuk batik Kawung, motif Kawung berpola bulatan mirip buah kelapa yang ditata rapi secara geometris. Nah, gambar ini diinterpretasikan sebagai gambar bunga lotus dengan 4 lembar daun yang merekah, berupa 4 lingkaran atau elips mengelilingi lingkaran kecil sebagai pusat dengan susunan manjang, garis diagonal miring ke kiri atau ke kanan. Kamu memiliki makna di antara persatuan rakyat. Nah, tadi kami menyampaikan bahwa kamu memiliki makna tentang kerakyatan ini. Kami mengutip dari makna yang diungkapkan oleh SK Sewan Susanto. SK Sewan Susanto ini seorang pakar batik Indonesia, digunakan pada bukunya yang berjudul Seni Kerajinan Batik Indonesia pada tahun 1973. Beliau berpendapat bahwa motif kawung dalam bahasa Jawa diibaratkan sadara sekawan dengan salpancer. Dalam 4 buah motif kolang-kaling itu merupakan lambang dari persaudaraan yang jumlahnya ada 4. Satu motif titik tengah itu adalah pusatnya atau patokan kekuasaan alam semesta. Ini mirip seperti jana guru tadi, di mana soko guru ini memiliki makna jika empatnya itu adalah nafsu manusia, sedangkan tengahnya pancer atau pusatnya sejatian. Ini juga sama, cuma bedanya empatnya ini bukan nafsu manusia, melainkan persaudaraan. Sedangkan satunya adalah kekuasaan alam atau kesejatian. Seperti itu. Setnya sama seperti gas 4 tadi. Set analisisnya sama, cuma membedakannya jika tadi optimal di pukul 7 malam hingga 4 pagi, kalau di sini pukul 7 malam hingga 10 malam, seperti itu. Ini sama, potensi view-nya juga di area kolam ikan bagian depan, tebing gitu ya. Nah, ini pada proses bentuknya, bagian atasnya ini mengadaptasi kawung, kolomnya juga, pada partisi ada yang menggunakan kawung, ada yang menggunakan frame. Pada secondary skin yang menjadi vistanya menggunakan kaung juga. Untuk pada landasan ini ada split level, ini untuk menambah atraktif dari si kakawitan ini sendiri ya. Jadi agar tidak terlalu kaku desainnya seperti itu. Juga pada bagian depan ini juga pada bagian sini ini untuk memberi papan nama si kakawitan sendiri. Pada bagian kolom ini mengadaptasi dari bentuk diagonal dari kawung. Seperti itu. Jika dilihat dari atas akan bentuk seperti ini ya. Nah, ini diadaptasikan ke kolom dengan menggabungkan dengan sistem tree-like structure yang mengadaptasi filosofis kawan lima pancer. Itu. Pada bagian atap, nah di sini kami mentransformasikan bentuk yang awalnya kawung ini adalah merekah keluar, bunga lotusnya ini merekah keluar. Di bagian atap ini dibuat merekah ke dalam, seperti itu, ditransformasikan seperti itu. Kemudian pada bagian lotusnya itu menggunakan material kaca. Ini untuk menambah sinar matahari yang masuk karena bentuk bangunan ini sendiri termasuk tertutup gitu ya. Walaupun secara sirkulasinya juga banyak bukaan-bukaan. Kemudian pada secondary skin utama ini hanya mengambil satu buah bunga lotusnya saja, kemudian di copy-copy dan di mirror-mirror seperti itu. Jadi tidak mengambil full 4. Hanya mengambil satu-satu di copy-copy dan di mirror-mirror.
Pada bagian partisi bawah itu yang dikotakin merah, ini mentransformasikan bentuk antara kawung dengan gelombang air. Nah, jadi sebenarnya eh, kawung ini digabungkan dengan simbol lokalitas dusun Citakan, yaitu air, kolam ikan. Ini transformasi bentuknya seperti ini, yang awalnya seperti ini menjadi seperti ini, menjadi seperti ini. Pada bagian tritisannya ini dia mengadaptasi dari frame saja untuk menambah hal yang menarik dari kakawitan. Untuk fans ini adalah dia berada di dalam dari partisi yang gelombang air tadi. Itu fungsinya agar si pelanggan, si customer ini tidak terlalu dekat dengan partisi. Yang mana partisi nanti juga dapat berpotensi memercikan air ke dalam sehingga masyarakat customer jadi tidak nyaman. Maka dari itu terdapat fans ini untuk sedikit membuat duduk si customer ini agak ke dalam. Jadi lebih nyaman nantinya ketika hujan pun. Gitu. Denahnya dia berukuran 10 kali 11. Jadi pada kolomnya ini adaptasi dari kawung tadi. Street levelnya ini sekitar 1 meter naiknya, 1 meter 2 cm. Kenapa? Karena setiap anak tangganya ini berukuran 17 cm. Seperti itu. Untuk tampak depannya, potongan melintangnya adalah material-material yang ada, dengan frame kayu, lantai beton expose, umpak, kaca, kanopi polikarbonat. Jadi pada atapnya ini karena dia terlihat datar-datar saja, maka ada potensi genangan air pada bagian atap. Nah, oleh karena itu untuk menyiasatinya, dibuat miring 1 derajat ke belakang, sehingga akan dapat tetap mengalir air ke belakang, tidak terjadi genangan. Sama seperti jana guru tadi, dibuat 1 derajat miring ke belakang. Di pada tampak sampingnya, ini potongan memanjangnya sama saja dengan material-material yang ada. Ini untuk sambungan kolom, key map-nya seperti bagian atas itu. Kemudian ini pada sambungan atapnya, di trilex structure-nya dengan atap. Sambungan juga pada partisi. Sambungan kolom dengan umpak. Ini dengan kaca dan partisinya. Sambungan kaca dan partisinya. Ini untuk model marketnya. Ini untuk model sambungannya, market sambungan. Ini adalah montasenya. Nah, sini menggunakan rendering juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semangat terus. Sekian dari saya, Dwi Aprian Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.